Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami Best Piece ID. Mari kita mulai sebuah analisa dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham ADRO atau Adaro Energy Tbk. Perlu kami sampaikan, analisa yang kami berikan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan juga bukan merupakan sebuah pom-pom, karena kami hanya berusaha mengulas sebuah emiten secara utuh dan sebagai bahan analisa yang bisa juga Anda pergunakan untuk menganalisa emiten yang kami paparkan. Adaro Energy Tbk atau ADRO hari ini ditutup di harga 1.220 atau mengalami kenaikan 15 poin atau 1,24%. Kalau kita lihat dari total transaksinya, Adaro ini memiliki transaksi 70,75 miliar. Jadi secara transaksi Adaro sangat liquid. Dan market capital atau nilai pasar dari Adaro adalah 39,02 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harganya, harga terendah Adaro selama 1 bulan terakhir adalah 1.160. Sedangkan harga tertingginya adalah 1.340 dalam 1 bulan terakhir. Sedangkan kalau kita lihat harga terendahnya selama di fase COVID-19 adalah 610, sedangkan harga tertingginya adalah 1.600. Harga tertinggi Adaro selama 3 tahun terakhir adalah 2.650. Kalau kita lihat investor asing sendiri mencatatkan net foreign buy sebesar 2,86 miliar di saham Adaro hari ini. Tetapi kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir sebenarnya investor asing sudah melakukan net foreign buy sebesar 46,18 miliar rupiah di saham Adaro. Tetapi kalau kita lihat dari awal tahun memang investor asing masih melakukan net foreign sell sebesar 275,72 miliar di saham Adaro. Dan sebetulnya Adaro sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 16 Juli tahun 2008. Pemegang saham pengendali dari Adaro adalah PT Adaro Strategic Investment sebesar 43,91%, kemudian Garibaldi Thohir sebesar 6,18%, dan masyarakat sebesar 49,91%. Presiden komisaris dari Adaro Energy adalah Edwin Suryajaya, yang tak lain tak bukan adalah putra dari mantan pendiri ASI atau Astra International Indonesia, yaitu William Suryajaya. Kemudian wakil presiden komisarisnya juga tidak kalah populer, yaitu Insinyur TP Rahmat atau Theodore Permadi Rahmat. Dan di jajaran komisarisnya pun ada nama beken lainnya, yaitu Dr. Insinyur Raden Pardede. Sedangkan presiden direktur dijabat oleh Garibaldi Thohir yang juga memiliki saham sebesar 6,18%. Kemudian kalau kita lihat dari EPS atau earning per share dari Adaro, memang kalau kita lihat earning per share Adaro dari tahun 2017 sampai ke tahun 2020 memang terus mengalami penurunan. Jadi dari 2017 EPS-nya adalah 0,01511. Ini 2018 menurun menjadi 0,01306, kemudian turun ke 0,01264 dan terakhir turun ke 0,00459.
Kalau kita lihat sales dari Adaro adalah 2,53 miliar US dollar, asetnya 6,38 miliar US dollar, liability 2,43 miliar US dollar, dengan equity sebesar 3,71 miliar US dollar. Net profit yang dihasilkan oleh Adaro adalah 146,93 juta US dollar. Book value per share dari Adaro adalah 0,1161 US dollar. Jadi kalau kita lihat price earning ratio untuk Adaro saat ini adalah 18,84 kali. Dengan price earning ratio yang 18,84 kali ini, kita masih bisa bilang bahwa Adaro ini saat ini secara valuasi cukup sedang. Tetapi kalau kita lihat secara price to book value ratio, di mana price to book value ratio-nya adalah 0,75 kali, maka Adaro adalah sebuah perusahaan yang under value atau cukup murah karena price to book value ratio-nya di bawah 1. Kemudian kalau kita lihat secara dividen yield-nya, salah satu alasan kenapa kami membahas saham Adaro hari ini adalah karena Adaro memiliki dividen yield yang cukup besar, yaitu 8,98%. Dan Adaro sendiri adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Bahkan kalau kita lihat di tahun sebelumnya, di tahun 2020, Adaro membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Kemudian kalau kita lihat secara profitabilitasnya atau profitability-nya, memang profitability Adaro sangat tergerus oleh adanya COVID-19 yang membuat net profit margin-nya hanya berada di 5,8%, return on equity-nya 3,96%, dan return on asset-nya 2,3%. Jadi secara profitability, memang kalau kita lihat Adaro kurang memiliki profitabilitas yang bagus, tapi itu hanya murni karena disebabkan adanya faktor COVID-19. Sedangkan sekarang trennya akan menjadi membaik, apalagi ditunjang dengan naiknya harga batu bara dunia. Debt equity ratio atau rasio utang dari Adaro sendiri juga sangat baik, ya, ini hanya 65,46%. Jadi secara rasio hutang Adaro sangat baik. Jadi kalau kita lihat secara fundamentalnya, Adaro adalah sebuah perusahaan yang secara valuasi masih murah, profitabilitasnya kurang begitu baik, tapi rasio hutangnya kecil, memberikan dividen yield yang besar, dan membagikan dividen setiap tahun. Lalu kalau kita lihat dari analisa teknikal untuk saham Adaro, maka dapat kita lihat bahwa saham Adaro secara primary trend maupun secondary trend sedang bergerak sideways, karena candle bergerak tepat di area garis MA 200 dan juga MA 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi penurunan volume transaksi yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan dan menunjukkan bahwa belum ada sinyal bagi kita dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik tampak bahwa harga sedang berada pada fase netral. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir dapat kita lihat bahwa top 3 broker sedang melakukan big accumulation, sedangkan top 5 broker sedang melakukan small accumulation. Bagi kami, saham Adaro secara teknikal memiliki support pertama di harga 1160, sedangkan support keduanya di 1105. Resisten pertama secara teknikal untuk Adaro adalah 1260 dan resisten kedua adalah 1340. Risk reward ratio untuk saham Adaro saat ini adalah risknya 9,43%, sedangkan rewardnya sedikit lebih besar, yaitu 9,84%. Dari volume profile, tampak saham Adaro menunjukkan bahwa harga bergerak di atas dari volume terpanjang yang berada di range harga 1175. Jadi kalau kita lihat bahwa 1 tahun terakhir saham Adaro
transaksi terbanyaknya ada di harga 1175 dan harga sekarang berada di atasnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua. Sebuah saham dengan dividen yield yang besar. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami Best Biz ID. Sampai jumpa.